Saya membaca bahwa profesor ini katanya anggota Majelis Ulama Indonesia, profesor. Saya juga kaget. Tapi waktu saya melihat itu bahwa ada pengumuman seorang profesor menjadi imam dan khotib Idul Adha, imamnya fulana hafidhah, bukan dari RTUM, bukan. Kemudian bilalnya fulanah binti fulana. Ketika saya melihat pertama kali, saya bilang ini kurang pekerjaan, kurang kerja, aneh, kepengen sensasi. Apa nggak boleh? Saya katakan nggak boleh atau nggak boleh, saya nggak ngurusi hukum. Barangkali boleh, wallah alam, barangkali boleh karena belum dibahas kan. Tetapi ngapain gitu loh? Ngapain? Dia seorang profesor, ngapain menjadi imam Idul Adha dan menjadi khotib, ada menjadi imam, jadi bilal khusus perempuan. Memang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarah ada, saya nggak tahu. Setahu saya, dan saya belum pernah dengar sepanjang sejarah dari Nabi sampai sekarang kecuali perempuan ini. Kalau khotib Jumat pernah, itu profesor, sama-sama profesor. Ini profesor dari Indonesia, saya belum nyelidiki. Itu Profesor Aminah Wadud. Kalau tadi saya belum, namanya saya lupa. Kalau yang di Amerika Aminah Wadud, Profesor Aminah Wadud menjadi khotib dan imam sholat Jumat di New York, ya, Amerika Serikat. Sholatnya di gereja. Sholat di gereja masih toleransi lah, kalau sana nggak ada masjid pakai gereja. Tapi jadi khotib dan imam untuk perempuan dan laki-laki masalahnya. Jadi jamaahnya itu laki-laki perempuan gitu. Ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai jilbab, ada begitu. Kalau sekarang itu ya mahasiswa jadi satu. Khotibnya perempuan, mentang-mentang profesor jadi khotib. Maka itu tidak sah dan sesat. Itu kritik. Ya. Kalau yang sholat Jumat ya, karena makmunya laki-laki, ya. Dan tidak ada sejarahnya perempuan jadi khotib Jumat untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan khotib Jumat perempuan ke perempuan, saya juga belum pernah dengar, baru dengar ini khotib Jumat Idul Adha. Artinya aneh, nyeleneh, nyari sensasi. Memang di Indonesia nggak ada khotib laki-laki, memang nggak ada imam laki-laki, ya. Kenapa harus sholat Idul Adha sendiri? Perempuan itu kenapa harus sendiri gitu loh? Apa tujuannya? Memang saya belum melihat komentar para ulama, ya. Apa tujuannya? Itu aja kan. Kenapa nggak bergabung aja sama laki-laki? Kalau mau sendiri, kenapa nggak korban sendiri? Nyembelih sendiri sana, nyembelih sapi sendiri, kan gitu. Kenapa nggak sekalian dikulitin sendiri? Udah. Ada nggak coba kalau khutbah sendiri, coba nyembelih sendiri sapinya, nanti habis itu sendiri aja sana, punya perkampungan sendiri khusus perempuan. Nah aneh lagi kan nanti kan ada itu perkampungan khusus perempuan itu di daerah mana itu, sehingga laki-laki masuk dicegat, mau kemana, ini khusus perempuan. Kan aneh. Islam itu menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki jadi pemimpin, perempuan jadi dipimpin, maka suami istri. Kalau majmuah, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai anggotanya. Ini mungkin mau apa namanya itu kesetaraan gender, maunya oh dia bisa khotib, kenapa saya enggak, kan mungkin begitu. Saya lihatnya dari sisi itu ya, saya enggak lihat dari hukum, karena kalau dari sisi hukum harus digali dulu, tapi belum dicontohkan oleh Nabi, tidak oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para tabiin, dan oleh semua ulama di dunia ini. Dan saya pribadi belum dengar kecuali selama 15 abad, kecuali yang profesor ini. Tapi ketika DWA itu kok nggak ada tanggapan. Jadi nggak usah ditiru ya, nggak usah ditiru. Anak-anak RTM juga nggak usah niru, nggak usah bercita-cita jadi khotib Idul Adha. Ya, tinggalkan itu. Dan mudah-mudahan itu akan hilang sendiri, kembali normal, ya. Dia ngikutin khutbah Idul Adhanya laki-laki. Wallahu a'lam bishawab.